Ucapkan dalam hati, aku bukan melawan takdir. Aku bukan lari dari hidup. Aku berjalan bersama jalan yang kau tetapkan. 5. Diam 7 menit. Rasakan angin, rasakan tanah, rasakan tubuhmu. 6. Tanda Lekekek ukek-ukek satu lito Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Batu itu tidak mati, hanya kita yang terlalu ribut. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam waras jiwa raga. Ngopi sadar bareng Semar. Nduk, tole, putu-putuku kabeh. Dan semua yang masih percaya bahwa hidup ini lebih luas daripada sekedar scroll dan notifikasi. Malam ini, aku tidak akan mengajakmu belajar teori tinggi-tinggi. Tidak pula mengajakmu menjadi dukun dadaan, apalagi jadi paranormal karbitan. Aku hanya ingin mengajakmu diam sebentar. Karena ilmu Jawa tidak lahir dari ribut, ia lahir dari sunyi, dari dengar yang sungguh-sungguh, dari rasa yang jujur. Dan malam ini kita akan belajar satu ilmu tua, ilmu menyentuh batu dan mendengar pesannya. Tenang, ini bukan klenik murahan, bukan mistik abal-abal. Ini ilmu leluhur, ilmu peradaban. Dalam Serat Sentini tertulis, saben titah duwe pamuring rasa, saben wujud duwe carane ndhawuh. Artinya, setiap makhluk memiliki bahasa rasa. Setiap wujud punya caranya menyampaikan pesan, termasuk batu. Yo, batu yang selama ini kamu injak tanpa permisi, kamu lempar ke sungai tanpa pamit, kamu dudui tanpa salam. Padahal dalam kepercayaan Jawa kuno, batu adalah saksi peradaban. Batu lebih tua dari manusia. Batu menyimpan ingatan bumi. Batu merekam langkah raja, doa resi, tangis perang, dan mantra para brahmana. Ilmuwan modern menyebutnya geologi memori bumi. Orang Jawa menyebutnya watu urip, batu yang hidup. Di para raton disebutkan, Ken Arok menemukan takdirnya setelah bertemu batu bertuah di Gunung Kawi. Di Nagara Kertagama, Majapahit membangun candi di atas susunan batu yang sudah disucikan dengan mantra. Kenapa? Karena batu menyimpan energi. Secara ilmiah, batu adalah mineral. Mineral menyimpan getaran. Getaran adalah energi. Energi menyimpan informasi. Dalam fisika modern disebut piezoelectric effect. Batu tertentu bisa menyimpan dan melepas energi saat disentuh. Lihat, ilmu leluhur dan ilmu modern sedang berjabat tangan. Tapi manusia sekarang menyentuh batu cuma buat selfie.
Kisah nyata, batu yang membisiki jalan pulang. Sekarang aku ceritakan kisah nyata, bukan dongeng, bukan karangan. Ini kejadian di lereng Lau. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Wira, anak kota. Hidupnya ruwet, utang banyak, kerja tak karuan, pokiran seperti pasar tumpah. Suatu malam, ia nekat naik ke Gunung Lau. Bukan untuk konten, bukan untuk healing ala-ala. Ia ingin mati. Di jalur Ceto, ia duduk di batu besar dekat mata air. Hujan turun, angin menggigilkan tulang. Dalam putus asa, ia memeluk batu itu dan menangis. Lalu terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika biasa. Ia merasakan hangat, padahal batu itu dingin. Ia mendengar suara, bukan di telinga, tapi di dada. Pulanglah, masih ada yang menunggumu. Wira tersadar. Ia turun gunung, pulang ke desa, menemui ibunya. 3 bulan kemudian, ia mendapat pekerjaan. Setahun kemudian, ia menikah. Apakah batunya yang menolong atau kesadarannya yang dibangunkan? Dalam ilmu Jawa, itu disebut titisan rasa. Batu bukan bicara dengan suara, ia bicara dengan getaran batin. Dalam Serat Wedatama, ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyontosani. Ilmu itu tercapai dengan laku, dimulai dengan kesungguhan, diteguhkan dengan kesabaran, bukan dengan logika saja, bukan dengan debat saja, tapi dengan rasa. Sekarang aku ajarkan dengan cara yang sederhana, masuk akal, aman, dan tidak bertentangan dengan nurani. Ini bukan menyembah batu. Ini menyapa alam. Karena dalam Sutasoma tertulis Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Segala berbeda tapi satu. Tidak ada kebenaran yang terpecah. Ritual ilmu batu, laku rasa. Waktu terbaik subuh menjelang matahari naik atau maghrib menjelang gelap. Tempat, batu alam, di sungai, gunung, sawah, atau halaman. Langkah-langkahnya: 1. Duduk tenang di depan batu. Letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri menyentuh batu. 2. Pejamkan mata, tarik napas 7 hitungan, hembuskan perlahan 7 hitungan. Ucapkan dalam hati, niat ingsun nyopo bumi, nyopo leluhur, nyopo urip sejati. 4. Diam 3 menit. Jangan berharap melihat makhluk halus. Jangan berharap mendengar suara aneh. Dengarkan tubuhmu sendiri. 5. Perhatikan rasa. Apakah dadamu hangat? Apakah hatimu ringan? Apakah pikiranmu lebih jernih? Itu tanda koneksi. Secara ilmiah, saat kamu diam dan bernapas perlahan, otak masuk gelombang theta. Itu kondisi meditasi. Tubuh sinkron dengan alam. Itulah sebabnya orang Jawa kuno
bisa membaca alam, bukan karena sakti, tapi karena sunyi. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kamu ingin belajar ilmu Jawa, jangan cari yang bisa pamer. Carilah yang bisa membuatmu pulang ke dirimu sendiri. Karena ilmu sejati tidak membuatmu merasa hebat. Ia membuatmu merasa rendah hati. Dan batu adalah guru yang paling sabar. Ia tidak pernah marah meski diinjak, tidak pernah protes meski dilupakan. Ia hanya menunggu sampai manusia kembali bisa diam. Tarik napas pelan, rasakan tubuhmu, rasakan hidupmu. Kita akan lanjut ke batch 2 tentang batu bertuah, watu gilang, dan ilmu penjaga takdir. Tapi untuk malam ini, cukupkan dulu. Karena ilmu tidak masuk ke kepala yang ribut, ia masuk ke hati yang hening. Watu gilang, singgasana takdir para raja. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kau pernah mengira batu hanya benda mati, malam ini aku akan mengajakmu berkenalan dengan batu yang pernah duduk di singgasana sejarah. Namanya Watu Gilang. Ia bukan batu sembarangan. Ia bukan batu yang lahir dari kebetulan. Ia adalah batu yang dipilih oleh zaman. Dalam tutur tinular tanah Jawa, Watu Gilang adalah tempat penobatan raja-raja Jawa. Dari raja-raja zaman prasejarah, Singosari, Mojopahit, sampai Mataram, hingga raja-raja yang membawa Jawa menuju peradaban besar. Kenapa harus batu? Kenapa tidak kursi emas? Kenapa tidak singgasana ukir? Karena dalam kosmologi Jawa, raja bukan penguasa. Raja adalah penjaga keseimbangan alam. Dan keseimbangan hanya bisa dijaga oleh yang berani duduk di atas kesunyian. Watu gilang bukan sekedar batu. Ia adalah simbol tekad, simbol kesanggupan memikul takdir. Di Serat Pararaton disebutkan, sopo lungguh ing watu gilanganing bumi, kudu wus resik lahir batin. Siapa yang duduk di batu penggilasan bumi harus sudah bersih lahir batin. Artinya, batu ini menggilas ego, menghancurkan kesombongan, menguji kelayaan memimpin. Secara ilmiah, batu-batu besar yang dijadikan pusat ritual biasanya berada di titik lempeng bumi yang stabil. Getaran magnetiknya rendah, membuat pikiran lebih jernih. Makanya, raja-raja Jawa tidak asal duduk. Mereka duduk di tempat yang alamnya tenang. Karena pemimpin yang pikirannya ribut akan melahirkan negeri yang ribut. Kisah nyata, batu bertuah penjaga garis hidup. Sekarang aku ceritake satu kisah nyata. Ini terjadi di Banyumas. Seorang kakek bernama Mbah Wiryo. Petani, hidup sederhana, tidak sekolah tinggi, tapi wajahnya teduh
seperti embun pagi. Di belakang rumahnya ada batu besar. Sudah ada sejak zaman Belanda. Orang-orang menyebutnya Watu Pamomong. Setiap subuh, Mbah Wiryo selalu duduk di depan batu itu. Diam, berdoa, lalu berangkat ke sawah. Suatu hari, datang seorang pejabat kota, menawar tanahnya mahal. "Jual saja, Mbah, batu ini bisa kami angkut." Mbah Wiryo tersenyum. "Tanah bisa dijual, batu ini tidak." Pejabat itu tertawa. "Batu kok dipercaya?" Mbah Wiryo hanya berkata pelan, "Batu ini yang menjaga hidup saya." Seminggu kemudian, pejabat itu kecelakaan. Mobilnya tergelincir di tikungan. Selamat, tapi kakinya patah. Ia kembali ke rumah Mbah Wiryo, menangis. "Maafkan saya, Mbah." Mbah Wiryo mengelus batu itu. Batu ini tidak pernah marah. Ia hanya mengingatkan. Dalam ilmu Jawa, itu disebut Watu Pamomong Takdir, batu penjaga garis hidup. Secara ilmiah, batu besar menyimpan medan magnet lokal. Tubuh manusia sensitif terhadap medan magnet. Ia mempengaruhi kestabilan emosi dan intuisi. Ilmuwan menyebutnya geobiologi. Orang Jawa menyebutnya pancer bumi. Ilmu penjaga takdir, laku Watu Pamomong. Sekarang aku ajarkan ilmu yang tidak membuatmu kebal senjata, tidak membuatmu bisa terbang, tapi membuatmu selamat dari dirimu sendiri. Namanya laku Watu Pamomong, ilmu penjaga jalan hidup. Ini bukan jimat, ini bukan azimat, ini latihan kesadaran. Waktu terbaik, hari Selasa Kliwon atau Jumat Legi, subuh atau malam Jumat. Syaratnya batu alam, tidak retak, tidak berpindah tempat selama bertahun-tahun. Bisa batu sungai, bisa batu kebun, bisa batu gunung. Tata caranya: 1. Duduk bersila menghadap batu. Letakkan kedua telapak tangan di atas batu. 2. Pejamkan mata. Tarik nafas 9 hitungan. Tahan 3 hitungan. Hembuskan 9 hitungan. 3. Ucapkan dalam hati: Bumi Ibu, langit Romo, kawula nyuwun pangayoman. 4. Diam 5 menit. Rasakan telapak tanganmu, rasakan dadamu, rasakan denyut nadi. 5. Akhiri dengan sentuhan dahi ke batu, seperti sujud kepada bumi. Tanda koneksi energi. Tubuh terasa hangat, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Itu bukan mistik, itu sistem sarafmu kembali sinkron. Karena manusia modern kehilangan satu hal,
kontak dengan bumi. Kita hidup di lantai semen, tidur di kasur busa, berjalan di sepatu karet. Padahal tubuh kita diciptakan untuk menyentuh tanah. Itulah sebabnya orang desa lebih waras, walau tidak kaya. Ndok, tole, putu-putuku kabeh, takdir itu bukan garis mati. Ia bisa dijaga, dirawat, diluruskan. Dalam serat Darmo Gandul tertulis, urip iku mung mampir ngombe, nanging banyune kudu resik. Hidup hanya singgah minum, tapi airnya harus bersih. Batu adalah penjaga air itu. Ia menyaring niatmu, mengendapkan nafsumu, menjernihkan jalanmu. Kalau hidupmu sering sial, mungkin bukan karena nasibmu buruk, mungkin karena kamu lupa menyapa bumi. Tarik nafas pelan, rasakan dudukmu, rasakan tanah di bawahmu. Di batch 3 nanti, kita akan membahas batu keramat, prasasti, dan ilmu membaca jejak leluhur. Karena sejarah bukan cuma di buku, ia tertanam di tanah, air, dan terukir di batu. Batu keramat. Ketika waktu membeku di dalam bumi. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kau pernah bertanya, kenapa orang Jawa memberi sesajen di batu, menyiram bunga di arca, dan menunduk di depan candi, itu bukan karena menyembah benda. Itu karena mereka menghormati waktu. Batu keramat bukan batu bertuah, bukan jimat, bukan pesugihan. Batu keramat adalah penyimpan peristiwa. Dalam ilmu modern disebut geological memory. Dalam ilmu Jawa disebut watu panyimpen titilaras. Batu penyimpan jejak rasa. Setiap peristiwa besar, perang, doa, pengorbanan, sumpah, meninggalkan jejak energi. Dan energi tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah wujud. Itulah sebabnya, jika kamu berdiri di depan candi suku, ada rasa dingin menusuk dada. Jika kamu duduk di Prambanan tengah malam, hatimu seperti diketuk dari dalam. Itu bukan sugesti, itu resonansi. Dalam Kakawin Arjuna Wiwaho tertulis, siro saking topo broto, tan pisah lawan jagat. Ia yang menempuh tapa, menyatu dengan semesta. Batu keramat adalah saksi tapa itu. Ia merekam kesungguhan manusia yang pernah bersujud di sana. Sekarang, mari kita bicara tentang prasasti. Prasasti bukan sekedar tulisan tua. Ia adalah surat cinta peradaban kepada generasi masa depan. Dalam Nagara Kertogomo tertulis bagaimana Mojopahit menandai wilayahnya dengan batu bertulis. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan, di sini pernah ada peradaban. Jangan jadi bangsa lupa diri.
Prasasti Ciaruten di Bogor menyimpan tapak kaki Raja Purnawarman, bukan untuk disembah, tapi agar manusia ingat, pemimpin sejati meninggalkan jejak, bukan hanya janji. Dalam serat Godoloco bahkan disindir, akeh wong ngaku pinter, nanging ora weruh tapake leluhur. Banyak orang mengaku pintar, tapi tidak tahu jejak leluhurnya. Sekarang, lihat zaman ini. Kita tahu artis luar negeri, tapi tak kenal raja sendiri. Kita hafal lagu viral, tapi lupa mantra penjaga desa. Prasasti adalah pengingat bahwa kita bukan bangsa kemarin sore. Secara ilmiah, prasasti membantu arkeolog membaca iklim, politik, ekonomi, dan bencana masa lalu. Orang Jawa membaca nasib, karakter, dan arah zaman. Ilmu membaca jejak leluhur, laku topo tapak. Sekarang aku ajarkan satu lagu tua, dipakai poro resi, poro empu, poro penjogo desa. Namanya topo tapak, ilmu membaca jejak leluhur. Ini bukan kesaktian, ini kepekaan. Waktu laku topo tapak terbaik hari Sabtu Wage atau Kamis Pon, pagi atau tengah malam. Tempat laku topo tapak, situs tua, candi, batu besar, prasasti, petilasan. Tata cara laku topo tapak. 1. Berdiri di depan batu atau situs, lepas alas kaki. 2. Sentuhkan telapak kaki kanan ke tanah, telapak tangan kanan ke dada, tangan kiri menyentuh batu. 3. Pejamkan mata, tarik napas 7 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 7 hitungan. 4. Ucapkan dalam hati, nuwun sewu por leluhur, kawula nyuwun sinau, boten nyuwun kuwasa, namung nyuwun pitedah. 5. Diam 5 menit, dengarkan degup jantungmu, rasakan aliran darahmu, rasakan tanah di bawah kakimu. Tanda koneksi energi, tubuh merinding halus, pikiran jadi hening, mata terasa berat, hati terasa tersentuh. Itu bukan kerasukan, itu empati lintas zaman. Otakmu sedang membaca getaran sejarah. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Bangsa besar bukan bangsa yang bangga, tapi bangsa yang ingat. Karena yang lupa asal-usul akan mudah dibeli masa depan. Dalam Kidung Sunda tertulis, wong kang lali marang wiwitane bakal lali marang pungkasane. Orang yang lupa awalnya akan lupa akhirnya. Maka siarahlah, bukan untuk minta rezeki, tapi untuk mengingat diri. Karena leluhur tidak ingin disembah. Mereka hanya ingin kita tidak kehilangan arah. Tarik napas pelan, rasakan kakimu, rasakan tanah.
Di batch 4, kita akan masuk ke wilayah paling sunyi. Batu sunyi, gua, dan ilmu mendengar suara batin. Karena suara Tuhan tidak turun dari langit, ia naik dari dalam dada. Baik, kita lanjutkan perjalanan ini. Kini kita tidak lagi berjalan di permukaan sejarah. Kita mulai masuk ke perut bumi, ke lorong sunyi, ke rahim keheningan. Karena di sanalah manusia pertama kali belajar mendengar dirinya sendiri. Batu sunyi, ketika bumi mengajarkan cara diam. Endok, toleh, putu-putuku kabeh. Di dunia yang ribut ini, diam dianggap aneh, sunyi dianggap kosong, menyendiri dianggap kalah. Padahal dalam ilmu Jawa, diam adalah gerbang, sunyi adalah pintu, menyendiri adalah jalan pulang. Ada batu-batu tertentu yang oleh leluhur tidak disentuh sembarang orang, tidak diduduki sembarang niat, tidak didatangi sembarang pikiran. Orang Jawa menyebutnya watu meneng, batu sunyi. Biasanya berada di lereng gunung, tepi jurang, atau dekat gua, tempat para resi melepas nama, melepas gelar, melepas ego. Dalam serat Sabdo Palon tertulis, sopo bisa meneng ing tengah rame, bakal krungu suarane sejati. Siapa yang bisa diam di tengah keramaian akan mendengar suara sejati. Batu sunyi bukan sakti, ia hanya menciptakan ruang. Karena suara batin tidak pernah keras, ia selalu berbisik. Dan manusia modern terlalu bisik untuk mendengarnya. Gua, rahim kedua manusia. Sekarang kita bicara tentang gua. Gua bukan tempat hantu. Gua bukan sarang makhluk halus. Gua adalah sekolah pertama manusia. Manusia purba hidup di gua. Nabi-nabi bertapa di gua. Para wali menyepi di gua. Para resi mokso di gua. Kenapa gua? Karena gua adalah simbol rahim. Gelap, lembab, sunyi, tapi melahirkan kesadaran. Gua adalah tempat manusia mati dari egonya dan lahir sebagai dirinya sendiri. Di Gunung Kidul ada gua Jelamprong. Di Pacitan ada gua Tabuhan. Di Lawu ada gua Semar. Para empu dahulu masuk gua bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mengalahkan pikirannya sendiri. Karena musuh terbesar manusia bukan makhluk halus, tapi pikirannya yang tidak pernah berhenti. Dalam Kakawin Baratayuda tertulis, Kang linuwih dudu kang kuwoso, nanging kang bisa ngalahake diri. Yang utama bukan yang paling kuat, tapi yang bisa menaklukkan diri sendiri. Ilmu mendengar suara batin, laku go rasa. Sekarang aku ajarkan satu ilmu tua, dipakai para wali, dipakai para resi, dipakai para empu. Namanya
laku Gua Rasa. Ini bukan pergi ke gua sungguhan, ini masuk ke gua batin. Karena gua sejati ada di dalam dada. Waktu terbaik laku Gua Rasa, tengah malam atau menjelang subuh. Tempat laku Gua Rasa: kamar gelap, masjid sepi, sanggar sunyi, alam terbuka. Tata cara laku Gua Rasa. 1. Duduk bersila. Punggung tegak, tangan di pangkuan. 2. Pejamkan mata. Bayangkan masuk gua. Gelap, tenang, aman. 3. Tarik nafas 9 hitungan, hembuskan 9 hitungan. Lakukan 9 kali. 4. Ucapkan dalam hati, aku masuk ke dalam diriku. Aku pulang ke pusat jiwaku. Aku siap mendengar kebenaran. 5. Diam 7 menit. Jangan mengejar pikiran. Jangan melawan rasa. Biarkan semuanya lewat. Tanda keberhasilan: air mata menetes tanpa sebab, dada terasa lapang, pikiran melambat, hati terasa ringan. Itu bukan lemah, itu pelepasan. Karena selama ini kita memikul beban yang bukan milik kita. Dok, tulih putu-putuku kabeh. Suara Tuhan tidak turun dari langit. Ia naik dari dalam jiwa. Dalam serat Wedatama, Pangeran ora adoh ana ing jerone rasa. Tuhan tidak jauh. Ia ada di dalam rasa. Tapi manusia sibuk mencari keluar, padahal pintunya ada di dalam dada. Tarik nafas pelan, rasakan jantungmu, rasakan hidupmu. Di batch 5 penutup nanti, kita akan membuka ilmu terakhir. Batu pancer, gunung, dan ilmu menyatu dengan takdir. Karena puncak perjalanan bukan sakti, bukan kaya, bukan terkenal, tapi pulang sebagai manusia seutuhnya. Baik, Tito sampai di puncak perjalanan. Bukan puncak gunung, tapi puncak kesadaran. Tempat di mana manusia tidak lagi meminta nasib baik, karena ia sudah berdamai dengan takdir. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Dalam ilmu Jawa kuno, hidup ini bukan soal menang atau kalah. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal dihormati atau diremehkan. Hidup ini soal satu hal: menemukan pancer. Pancer itu pusat, pancer itu poros, pancer itu inti diri. Dalam konsep Jawa, kiblat papat 5 pancer, 4 arah dan 1 pusat. Timur kelahiran, selatan nafsu, barat kematian,
utara ilmu, dan pancer kesadaran. Manusia yang kehilangan pancer akan mudah goyah, mudah iri, mudah dengki, mudah terseret arus zaman. Ia hidup tapi tidak tahu untuk apa. Dalam serat Wedotomo tertulis, wong urip yen ora mangerti pancer, kaya layang-layang pegat taline. Orang hidup tanpa pancer seperti layang-layang putus talinya. Terbang tinggi tapi tidak tahu akan jatuh di mana. Pancer bukan jimat, bukan mantra, bukan ilmu kebal. Pancer adalah kesadaran. Siapa dirimu sebenarnya? Gunung, sekolah tertua peradaban. Sekarang kita bicara tentang gunung. Kenapa hampir semua peradaban menganggap gunung itu suci? Kenapa Nabi bertapa di gunung? Kenapa resi menyepi di gunung? Kenapa raja membangun candi di lereng gunung? Karena gunung adalah simbol perjalanan hidup. Dari bawah yang ramai menuju atas yang sunyi. Gunung adalah kitab terbuka. Lapisan tanahnya adalah sejarah. Batu-batunya adalah saksi zaman. Dalam Nagara Kertagama, Gunung Mahameru disebut sebagai titik poros dunia. Orang Jawa menyebutnya paku bumi. Gunung mengajarkan satu hal. Untuk naik, harus meninggalkan beban. Orang yang naik gunung tidak bisa membawa lemari, tidak bisa membawa kasur, tidak bisa membawa gengsi. Ia hanya membawa yang perlu. Begitu pula hidup. Kalau ingin sampai ke puncak jiwa, tinggalkan beban yang tidak perlu. Dendam, iri, dengki, kesombongan, luka masa lalu. Karena tidak ada orang yang bisa naik ke puncak sambil menyeret masa lalunya. Ilmu menyatu dengan takdir. Laku Pancer Gunung. Sekarang aku ajarkan ilmu terakhir. Bukan untuk jadi sakti, bukan untuk jadi dukun, bukan untuk pamer spiritual, tapi untuk hidup dengan utuh. Namanya Laku Pancer Gunung. Ilmu menyatu dengan jalan hidupmu sendiri. Waktu terbaik Laku Pancer Gunung. Malam Jumat atau pagi hari. Tempat laku pancer gunung. Alam terbuka, bukit, gunung, atau tempat tinggi yang sunyi. Tata cara laku pancer gunung. 1. Berdiri menghadap matahari terbit atau menghadap arah gunung. 2. Letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. 3. Tarik napas 9 hitungan. Tahan 3 hitungan. Hembuskan 9 hitungan. Lakukan 9 kali. 4. Ucapkan dalam hati, aku bukan melawan takdir. Aku bukan lari dari hidup.
Aku berjalan bersama jalan yang kau tetapkan. 5. Diam 7 menit. Rasakan angin, rasakan tanah, rasakan tubuhmu. 6. Tanda menyatu energi. Hati terasa mantap, pikiran tidak gelisah, tidur lebih nyenyak. Hidup terasa cukup, bukan karena semua sempurna, tapi karena kamu tidak lagi berperang dengan hidup. Endo, toleh, putu-putuku kabeh. Dalam serat Sutasoma tertulis, siro bisa menang tanpa mungsuh, siro luhur tanpa ngasorake. Engkau bisa menang tanpa musuh. Engkau mulia tanpa merendahkan siapapun. Itulah manusia paripurna. Bukan yang paling hebat, bukan yang paling sakti, tapi yang paling sadar. Penutup pesan Semar. Hidup ini bukan lomba, bukan panggung, bukan arena pamer. Hidup ini perjalanan pulang. Pulang ke nurani, pulang ke kesadaran, pulang ke diri sejati. Kalau hari ini kamu lelah, itu wajar. Kalau hari ini kamu kecewa, itu manusiawi. Tapi jangan pernah menyerah pada hidupmu sendiri, karena takdir tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu kita siap menerimanya. Tarik napas pelan, rasakan dadamu, rasakan hidupmu. Aku pamit. Semar Jowo. Salam rahayu, salam wilujeng, salam sadar. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya.